Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempercepat penanganan pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gubernur Deddy Mulyadi memastikan warga yang berada di zona merah akan menerima bantuan tunai sebesar 5 juta rupiah untuk sewa hunian sementara. Penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan santunan sebesar 25 juta rupiah kepada keluarga yang keluarganya meninggal dunia, Pemprov Jabar akan menguncurkan bantuan sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga, khusus bagi warga di zona merah, guna mencari hunian sementara yang lebih aman. Terkait solusi jangka panjang, Gubernur menyatakan bahwa rencana relokasi ini kini masuk dalam tahap pembahasan serius. Pemerintah akan sesegera mungkin membangun hunian baru bagi warga yang rumahnya hancur total, maupun yang berada di titik rawan longsor susulan. Per kepala keluarga korban per orang 25 juta. Terus kemudian ya yang kemarin tuh. Terus kemudian yang lainnya ya nanti kita relokasi. Kan masih ada 50 kepala keluarga yang zona merah nih susulan. Nah itu mulai besok dikasih uang untuk kontrak 5 jutaan per kepala keluarga. Karena itu bukan rumah yang longsor. Dan setelah itu kita memikirkan untuk membangun rumah hunian baru. Saudara, sudah 2 pekan lebih SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat di Karawang masih terkepung banjir. Tak hanya melumpuhkan fasilitas sekolah, aktivitas belajar mengajar pun terganggu total. Meski sistem daring diterapkan, kenyataannya banyak siswa yang tak bisa belajar karena turut menjadi korban pengungsian. Berikut liputan selengkapnya. Dua minggu berlalu, namun wajah pendidikan di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat masih tampak suram. Air coklat masih merendam ruang-ruang kelas, memaksa ribuan siswa tetap berada di rumah maupun di pengungsian. Pihak sekolah telah menerapkan sistem pembelajaran daring, namun metode ini tidak berjalan efektif. Pasalnya, 50% siswa di sekolah ini juga merupakan korban banjir yang kini tengah bertahan di tempat pengungsian. Keterbatasan akses internet, matinya aliran listrik, hingga kondisi pengungsian yang tidak kondusif, membuat para siswa kehilangan hak mereka untuk mendapatkan ilmu. Meski debit air mulai menunjukkan tren surut, namun trauma dan rasa was-was masih menghantui para guru dan siswa. Mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi kembali mengirimkan banjir kiriman. Kita sudah hampir 2 pekan lebih dan kondisinya sekarang udah mulai agak surut. Pekan lalu sampai ke atap sampai situ. Terus gimana aktivitas kegiatan belajar mengajar, Bu? Kami selama banjir melaksanakan KBM secara daring. Bapak Ibu guru bisa melalui Zoom atau LMS ke masing-masing siswa. Warga sekolah berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar mimpi buruk banjir tahunan yang sudah berlangsung selama 15 tahun ini tidak terus mengorbankan masa depan generasi muda di Karawang. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. 2 pekan berlalu namun banjir tak kunjung surut di Karawang. Tak hanya merendam ratusan rumah, debit air yang tinggi juga melumpuhkan aktivitas di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang. Saudara, saat ini saya berada di salah satu ruangan SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ini adalah ruangan perpustakaan SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat dan bisa dilihat langsung kondisi dari ruang ini berantakan. Meja, kursi, serta ribuan buku-buku ini rusak akibat terendam banjir. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan lebih dan ini berimbas pada terganggunya aktivitas kegiatan belajar mengajar. Pasalnya,
tidak hanya ruang kelas ini atau ruang perpustakaan ini yang terendam banjir. Hampir seluruh ruangan di sekolah ini terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 1 meter dan saat itu mencapai 2,5 meter. Sehingga ini mengganggu seluruhnya dan aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah ini lumpuh total. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memberikan kebijakan menyerahkan kepada kepala sekolah untuk bisa leluasa mengatur cara agar siswa tetap belajar, dan kebijakan mengambil kegiatan belajar mengajar secara daring ini diambil agar kemudian siswa tetap bisa belajar. Namun persoalannya hampir 50% siswa di sekolah ini adalah warga sekitar yang juga ikut menjadi korban banjir. Oleh karena itu, sejumlah guru melakukan inisiasi atau melakukan jemput bola mendatangi sejumlah pengungsian agar kemudian para siswa ini tetap bisa menerima pelajaran meskipun efektivitasnya kurang begitu baik karena kondisi yang serba kekurangan, artinya banjir, lokasi tempat yang becek dan sebagainya ini sangat mengganggu. Namun demikian bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi agar kemudian siswa tetap belajar. Untuk bisa mengantisipasi atau memberikan solusi banjir yang hampir setiap tahun terjadi di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang di tahun ini akan menganggarkan untuk meningkatkan gedung sekolah ini agar kemudian ketika banjir ini terjadi, seluruh peralatan sekolah seperti buku-buku dan dokumen penting lainnya tidak ikut terendam banjir. Dan diharapkan dengan solusi tersebut dampak banjir yang ditimbulkan tidak begitu besar hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah ini pasca banjir surut bisa tetap dilakukan tanpa ada kekurangan fasilitas seperti buku, meja, dan fasilitas lainnya. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, viral seorang sopir mobil sayuran di Sukabumi diikat bagian tangan dan kaki di dalam mobilnya yang mengaku menjadi korban pembegalan dengan kehilangan uang 10 juta rupiah serta handphone. Namun aksinya terbongkar, saudara. Pelaku berpura-pura demi membayar hutang dan biaya menikah. Dalam video amatir ini, seorang pria berinisial N warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi ditemukan warga dalam kondisi terikat tali di bagian tangan dan kaki selama 3 jam di Jalan Lingkar Selatan, Desa Cisaat, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Pria tersebut mengaku menjadi korban pembegalan hingga kehilangan uang hasil penjualan sayuran milik majikannya sebesar 10 juta rupiah dan sebuah HP. Namun, di balik aksinya itu merupakan rekayasa yang dibuat sendiri. Demi menghilangkan barang bukti uang hasil penjualan sayuran untuk membayar hutang dan biaya menikah. Setelah melihat informasi bahwa ada video tentang pembegalan di jalur Lingkar Selatan, yang mana ada informasi bahwa korban ada dibegal. Hasil penyelidikan KB dengan tim Jatan Ras Polres Sukabumi Kota, alhamdulillah sudah terungkap suatu kebenarannya bahwa kejadian tersebut tidak benar. Hanya dia melakukan hal itu untuk kepentingan dia sendiri, dengan berpura-pura dia seolah-olah dibegal. Jadi faktanya uang yang diambil, handphone yang diambil masih ada di dia setelah kami melakukan penyelidikan. Kasus ini tidak berlanjut ke tahap penyidikan lanjutan. Pasalnya, pihak yang memiliki uang atau majikannya tidak membuat laporan resmi ke kepolisian. Keduanya bersepakat berdamai. Andris Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Serikat Pekerja di Jawa Barat memprotes keputusan Gubernur Deddy Mulyadi terkait penetapan upah minimum 2026. Buruh menilai UMSK tidak sesuai rekomendasi daerah dan mengancam akan menggugat ke PT UN.
bersama-sama dengan massa aksi lainnya ke depan Gedung Sate yang Gabungan Serikat Pekerja Jawa Barat menolak penetapan UMP, UMK, dan terutama UMSK 2026 yang diumumkan Gubernur Deddy Mulyadi. Ketua Perda KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, menyebut aturan baru dalam PP nomor 49 tahun 2025 mewajibkan gubernur mengikuti rekomendasi bupati dan wali kota dalam menetapkan UMSK. Dari 27 daerah, 19 sudah menyerahkan rekomendasi dengan lebih dari 389 sektor usaha. Namun Serikat Pekerja menilai gubernur hanya menetapkan 122 sektor. Dengan nilai yang diseragamkan di setiap daerah, mereka menilai hal ini mengabaikan rekomendasi resmi kabupaten kota. SPSB, Serikat Pekerja Gubernur Jawa Barat, bahwa hari ini sepakat bahwa kita semua akan terus melakukan, menyuarakan perlawanan terkait penetapan upah minimum sektoral kabupaten kota di 19 kabupaten kota di Jawa Barat. Kenapa? Karena memang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dalam menetapkan upah minimum sektoral kabupaten kota di 19 kabupaten Jawa Barat tidak sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2025 bahwa penetapan upah minimum sektoral seharusnya sesuai dengan rekomendasi dari Bupati Wali Kota sebagaimana pasal 35I PP 49 tahun 2025. Kini, para buruh menunggu perbaikan dari pemerintah provinsi untuk segera melakukan revisi. Jika tidak, aksi mogok massal akan menjadi pilihan terakhir guna menuntut keadilan upah di Jawa Barat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, terinspirasi dari masa kecil, seorang pria di Bandung memasak nasi goreng dengan menggunakan gerobak mini. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Pagi.